ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Selanjutnya, marilah kita sampaikan selamat beriring salam kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan di kemudian hari nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khotbah Jumat kita pada siang hari ini yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Fatih mengambil judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat rezeki, kelapangan waktu, serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berhadir di rumahnya ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu syukur, syukur yang artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah di antara pengertian syukur itu adalah menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Inilah makna syukur, yaitu kita gunakan semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita gunakan nikmat Allah itu sesuai dengan yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ala rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu memberitahukan sesungguhnya kalau kalian bersyukur atas nikmatku, pasti akan bertambah nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, kita gunakan semua nikmat Allah sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah nikmat itu akan Allah tambah. Walain kafartum. Kalau seandainya kalian kufur, tidak bersyukur atas nikmatku, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengenai syukur ini setidaknya ada 3 bentuk cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui anggota tubuh, dan yang ketiga melalui hati. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur melalui
melalui lisan. Bagaimana kita bersyukur melalui lisan? Di antaranya ialah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian bersyukur melalui lisan juga dengan cara kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Ini juga merupakan syukur melalui lisan. Apa dalilnya? Bolehlah kita bersyukur dengan menceritakan nikmat yang kita dapat kepada orang lain. Dalilnya yaitu Quran surat Ad-Duha ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmatku maka ceritakanlah, hadis, ceritakan. Maka jika kita mendapat nikmat dari Allah, boleh kita menceritakan kepada saudara-saudara kita. Namun pada hal ini, hendaklah kita melihat kalau seandainya setelah kita ceritakan nanti kepada saudara kita, rasa hatinya menjadi sedih atau mungkin dia berburuk sangka kepada kita. Dia menyangka kita sedang menyombongkan diri karena kita telah mendapatkan nikmat, atau kita mengejek dia karena itu tidak mendapat nikmat. Maka sebaiknya tidak perlu kita menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita lihat teman kita tersebut, seandainya kita ceritakan nikmat itu, dia menjadi bersyukur kepada Allah, tidak salah kita ceritakan. Semoga semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin rajin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu yang kita lihat nanti hasilnya, maka ceritakanlah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita ceritakan kepada saudara kita tersebut semakin giat ibadahnya, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berhormat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersyukur melalui anggota tubuh. Bagaimana bersyukur melalui anggota tubuh? Kita bersyukur melalui anggota tubuh adalah dengan cara kita gunakan nikmat tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan hidup manusia Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah istri baginda Rasul pernah melihat baginda Rasul sholat sampai dalamnya muka. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosa engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi mengapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Lalu apa jawaban baginda Rasul? Apala aku mu'abadan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka dari hal tersebut dapat kita pastikan bahwa beribadah merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ibadah secara luas tidak hanya semata sholat, puasa, zakat, haji, namun secara luas pengertian ibadah menurut Saiful Islam Ibnu Taimiyah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik perkataan maupun perbuatan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan demikian maka kita bekerja mencari nafkah, rezeki yang halal adalah ibadah, berbakti kepada orang tua adalah ibadah, menolong orang lain adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah yang kita kerjakan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur melalui anggota tubuh adalah kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan perbuatan maksiat. Kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk ibadah. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal yang baik. Kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan
kita ini untuk melangkah ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat pekerjaan yang halal. Begitu juga dengan mulut kita, seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang yang dikasih nikmat tubuh yang sehat, tapi dia gunakan tidak untuk beribadah kepada Allah, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka dia sudah termasuk hamba Allah yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu saat nanti, inna azabina sadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hadirin yang iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersyukur melalui hati. Bagaimana bersyukur melalui hati? Yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin jauhnya yang kita lihat, kita mendapat bantuan dari saudara kita, mendapatkan gaji dari pimpinan kita, tetapi yakinlah di dalam hati kita bahwa itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalannya Allah berikan, Allah titipkan kepada kita melalui saudara-saudara kita. Tapi perlu kita yakini bahwa nikmat itu bukan dari saudara kita, bukan dari pimpinan kita, tetapi hakikatnya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nikmat itu diambil oleh pemberi nikmat, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Semua nikmat itu yang di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga bentuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama bersyukur melalui lisan, yang kedua melalui anggota tubuh, dan ketiga melalui hati kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada Fatih dan kepada kita yang hadir pada siang hari ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون